Nah, akan sama-sama malam ini kita akan bicara satu apa ya, anggap satu topik lah ya, yaitu ya saya kasih judulnya HTTPS ya, titik dua slash slash. Apa itu? Nah, ini bahasanya ini kalau yang ngerti yang ngerti, yang nggak ngerti yang nggak ngerti ya. Nah, kenapa kok seperti itu? Dipilih bahasa seperti ini ya karena hari ini kita mau supaya kita bisa sama-sama ngerti nanti khususnya di dalam pemuridan keluarga harapannya ya. Karena di dalam pemuridan keluarga kita sangat berhubungan erat dengan apa ya, berhubungan erat dengan bagaimana kita boleh menyampaikan ya, pesan atau bagaimana membimbing dan seterusnya. Secara khusus memang akan hari ini saya akan bicara soal komunikasi ya, secara ininya komunikasi, tetapi saya pilih dengan satu singkatan HTTPS titik dua itu ya, slash itu yaitu how to talk gitu ya, sincerely sama apa namanya HTTP itu patiently and sincerely ya. Jadi bagaimana kita boleh bicara dengan satu sikap yang tulus ya dan penuh dengan kesabaran ya. Jadi kita bisa lihat ini hal yang kita harapkan ini bisa menjadi berkat bagi kita semua khususnya ketika kita menjalankan pemuridan keluarga. Ya. Nah, sekarang mungkin karena sifatnya di dalam group meeting ini kita akan mungkin kalau bisa lebih dua arah ya, jadi bisa ada masukan-masukan juga di oke, atau nanti kalau memang ada pertanyaan saya akan berhenti sebentar, silakan langsung tanya ya, kita juga bisa sharingkan. Jadi saya melihat ini termasuk salah satu komunikasi ya, kita komunikasi via Zoom ya, jadi kita mau belajar komunikasi tapi ayo kita juga sama-sama boleh terlibat bersama-sama ya, saya harap bisa demikian ya. Memang kesulitannya kalau nanti kemudian banyak apa itu terjadinya satu arah ya, akhirnya kembali lagi interaksinya menjadi berkurang gitu ya. Oke, enggak apa-apa, kita jalan aja. Nah, sekarang saya akan coba share screen. Sudah muncul ya. Nah, ini ya. How to talk passionately, sincerely. Ya, ini singkatan dari HTTPS. Nah, HTTPS ini sebenarnya ini kalau kita di zaman sekarang ini kan kalau kita googling ya, kita mau searching atau kita apa itu namanya browsing lah lebih tepat mungkin. Itu setiap website atau setiap kita kunjungi apa gitu ya yang di virtual itu di dunia internet itu harus ada alamatnya dan alamatnya selalu dimulai ini ya HTTPS ya. Dulu nggak ada S-nya ya, yang tahu saya awal-awal ada S-nya, terakhir ada S-nya. Nah itu yang mungkin yang mengerti di dalam bagian ini IT lebih paham gitu ya. Mungkin S lebih aman gitu ya setahu saya kalau ada S-nya. Ya begitulah ya. Itu how to talk patiently, sincerely. Jadi kita pakai yang ada S-nya ya. Nah ini juga kasih tahu pada saat yang sama dunia kita sekarang, zaman sekarang ini nggak bisa lepas dari yang namanya ini medsos. Nah, jadi waktu kita bicara soal komunikasi, kita memasukkan atau include bagian ini, termasuk dalam pemuridan keluarga. Iya, kenapa? Ya karena di sana ada anak-anak kita yang dia dibesarkan di dalam zaman sekarang ini. Ya, ini sekilas mengenai judul. Sekarang kita lanjut. Berikutnya adalah sedikit intro dalam arti kenapa kita perlu membahas ini adalah saya membagi menjadi 3 poin besar: mengingatkan, menyadari, memperlengkapi, dan menolong. Ya kayak buat ketentuan aturan aja ya. Biasa kalau mengingatkan, menyadari, kemudian akhirnya memutuskan. Ya enggak apa-apa ya. Kira-kira kita ini supaya kita boleh lihat ini hal yang penting. Jadi kita diingatkan bahwa tanggung jawab mendidik anak
anak berarti dalam keluarga ya, itu ada di tangan kepala keluarga. Ini atau kita boleh katakan parent lah ya, tapi pimpinannya kan kepala keluarga. Ya. Nah, pada saat yang sama itu tanggung jawab membimbing anggota ada di tangan ini kepala kelompok atau pemimpin kelompok. Ya, jadi kita pemuritan keluarga ada yang bersifat secara family dalam arti family keluarga, tapi ada yang bersifat juga ini ya keluarga besar gereja di KKA gitu ya. Jadi di sini berarti kita perlu lihat ini ada tanggung jawab. Kalau ada tanggung jawab itu berarti ini serius, ada tuntutan dan kita tidak bisa kemudian mengabaikannya karena tanggung jawab ya berarti harus dikerjakan. Kita di keluarga yang sebagai kepala keluarga harus ingat kalau lihat anak jangan lihat lucunya. Kalau waktu kecil punya anak pasti semua senang lucunya. Kalau ada yang lihat oh repotnya ya. Macam-macam ya lihat ya. Tapi secara umum saya lihat senang kalau masih anak lucu apa begitu. Tapi kita harus melihat lebih dalam nanti ya, mempersiapkan itu. Nah, ini ada tanggung jawab kita ya. Jadi ini menjadi tugas yang mulia menurut saya. Bukan beban ya, tetapi harusnya ini beban yang manis. Ya, kalau dibilang beban ya memang berat ya. Jadi ditambahi beban yang manis itu sweet burden. Nah, kalau manis berarti ini merupakan tanggung jawab yang baik. Sama ya, kalau kita dipercayakan anggota kelompok untuk boleh kita bimbing mereka sehingga mereka boleh punya satu kerohanian yang baik, nah, itu juga adalah satu pelayanan yang mulia, beban yang mulia. Ya, mari kita sadar hari ini sehingga kita lihat penting untuk apa? Bagian kedua ya, setelah mengingatkan kemudian kita sadar bahwa peranan dalam menyampaikan komunikasi yang tepat dan baik itu akan meningkatkan relasi. Ya. Jadi kalau menyampaikan komunikasinya kurang tepat, meskipun kontennya bagus, ya somehow atau sometimes atau apalagi yang lain, kadang bisa jadi nggak bagus. Nah ini memang satu hal yang umum saya kira ya. Tetapi kadang-kadang juga kita tidak sadar karena kita mungkin berpikir saya orangnya sudah kayak gini kok. Kalau mau terima-terima, enggak mau ya sudah. Nah, sebenarnya ini juga satu sikap arogan. Betul enggak? Ya. Setiap kita mungkin bisa jatuh, tetapi saya kira juga kita kalau sadar enggak terlambat. Ya. Oke. Kemudian yang ketiga ya harapannya setelah kita boleh mengetahui bersama sesi malam ini boleh mendatangkan manfaat yaitu bisa memperlengkapi dan menolong kita semua termasuk saya. Untuk apa? Ya, supaya kita boleh menghadirkan pemuritan keluarga itu dengan baik. Nah, juga kita bisa menghadirkan pemuritan kelompok juga dengan efektif. Ya, jadi ini dengan melihat dan mengingatkan kembali ya 3 poin ini paling tidak kita bisa melihat pentingnya how to talk ini ya passionately and sincerely di dalam pemuritan keluarga. Oke, saya kira ini tidak ada kesulitan, saya lanjut saja. Nah, sekarang kita mau lihat situasi yang dihadapi. Ya. Nah, situasi yang kita sedang hadapi sekarang saya membagi menjadi 4. Ya, ini dalam pengamatan saya. Nah, saya membaginya menjadi 4. Yang pertama adalah kebiasaan kita dalam komunikasi. Jadi bagaimana kita komunikasi, nah itu kebiasaan ya, habit. Kedua ada faktor budaya. Dan ketiga adalah faktor gap generasi. Dan yang keempat nanti bicara timing, ya manajemen waktu, ya atau timing yang tepat. Bagaimana? Ya di dalam berkomunikasi. Nah saya mau bahas ini 4 hal ini yang mau saya bagikan pada malam hari ini. Nah nanti kita juga saya akan di bagian akhir saya akan bahwa kita bersama-sama boleh melihat apa yang Alkitab boleh ajarkan kepada kita berkaitan dengan komunikasi ini ya. Nah, sekarang kita akan lanjut. Berikutnya kita akan lihat satu-satu ya.
di dalam situasi yang kita hadapi, yang pertama kita akan coba lihat di dalam kebiasaan kita berkomunikasi. Ya, nanti setiap satu poin selesai, silakan bertanya ya, silakan ada respon. Jadi silakan langsung boleh tanya. Saya selain bertanya juga boleh memberikan respon, misalkan men-sharingkan ya. Jadi kalau ada hal yang berkaitan dengan yang disampaikan boleh ya. Sebentar, lanjutan. Sekarang kita masuk ini ya, faktor kebiasaan dalam komunikasi. Baik, yang pertama, nah komunikasi situasi yang ada kita saat ini ya, ini macam-macam. Mungkin kita seperti apa, mungkin bisa masuk di salah satu ini. Tapi mungkin dalam kondisi yang pertama ada itu ya, kita itu sukanya komunikasi itu one way atau linear. Jadi satu arah saja. Jadi ngomong satu arah. Ya. Nah, di dalam bagian ini kita bisa lihat ini seperti pidato. Ya. Seperti pidato atau apa ya? Kalau bahasa anak-anak sekarang ini apa ya? Ya, mungkin dikotbai gitu ya. Ya, jadi dikotbai everything connect to preaching. Everything connect to preaching ya. Nah, ini saya sampaikan sedikit ya. Jadi kita juga menjalankan pemuridan keluarga. Jadi saya bisa cerita sedikit. Ya, satu kali yang cerita itu anak saya yang paling kecil ngomong-ngomong sama kakaknya. Nah, kemudian mamanya itu yang dengar gitu ya, kemudian di-sharingkan sambil mendengar. Mereka berdua cerita-cerita. Lalu salah satu anak saya ya, dia berkata begini, ya papa itu kalau bicara dengan kita, itu topiknya apapun bisa jadi khotbah singkat. Jadi mamanya senyum-senyum, disampaikanlah kepada papanya ya. Jadi dikasih tahu tuh anak-anak lagi ngomongin kamu sama mereka. Kapan ngomong? Katanya papa itu dia selalu sudah punya ini ya. Mungkin sudah kebiasaan khotbah ya. Khotbahnya singkat katanya. Apapun topiknya katanya, ya bisa masuk nanti. Jadi end-nya itu preaching. Ya, everything will end with di preaching itu ya. Jadi kita lihat di sini ya. Nah, become short sermon. Jadi biasa itu ya. Jadi become short sermon. Jadi khotbah singkat ya. Nah, itu kesannya linear. Ya. Nah, yang lebih parah bukan linear, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tapi command, perintah. Komunikasi yang perintah. Sudah tidak ada tanya jawab, tidak ada jawab, pokoknya begini, pokok begini, pokok begini, pokok begini, itu linear. Nah, silakan kita juga boleh masing-masing sambil ini kita lihat ya, kita masuk yang mana. Saya kira di bagian mana kita ada, pasti kita pernah mengalami. Tapi ya ini namanya, kalau komunikasi kadang saya bisa lihat ini ada seninya ya. Nah, kita menyadari lah. Nah, saya bisa tahu hal ini, nah, saya mulai terpikir untuk bagikan karena di dalam pemuridan keluarga yang saya lakukan ini terjadi gitu ya, ada masukan. Jadi saya mendengarkan mereka, ya. Jadi jangan sampai semua jadi short sermon. Setiap kali pemuridan keluarga short sermon, jadi khotbah singkat. Nah, yang kedua ini bagus sekali. Kalau ini ya one way berarti two ways, ya. Nah, kalau two ways biasa ada dua. Ya, itu biasa interaktif sama transaksional. Ya, hampir mirip lah ya. Artinya two ways, ini dua macam. Jadi ada dua arah, ada feedback. Kita bicara apa, ayo dengarkan. Kamu apa? Ada pendapat apa? Ya, seperti saya harapkan hari ini bisa interaktif. Ya, kalau transaksional tuh biasa sama, ada dua arah, tapi mungkin lebih ke arah kita sama-sama bicara satu topik, tapi masing-masing memberikan informasi terhadap topik itu, menambahkan adding ke sana satu. Jadi ya mungkin kalau kerja kelompok itu biasa komunikasi yang terjadi ya transaksional gitu ya. Karena sama-sama ayo kerja yuk bagian topik ini. Kalau waktu kuliah dan sebagainya komunikasi dalam kelompok itu bisa transaksional, interaktif juga. Tapi kalau transaksional ya two ways, dua arah. Kalau interaktif lebih ke arah ngomong-ngomong ada masukan apa begitu ya. Nah, jadi ini model yang kedua. Ya. Nah, saya kira sama. Kita di sini kan juga pasti ya ada ya yang interaktif dan seterusnya. Cuma kita lebih banyak mana? Apakah kita modelnya kita itu situasi yang sedang kita hadapi di dalam pemuridan keluarga kita itu yang mana? Kebanyakan itu linear ya atau ini two ways ini ya interaktif. Ya. Nah, yang ketiga adalah multi ways, jadi banyak. Ya. Nah, jadi
Banyak itu bagaimana? Berarti kalau bukan dua arah, gimana? Banyak, lebih dari dua arah. Nah, ini saya melihat di dalam negative sense ini kacau, ya, chaos. Ya, bagaimana ada chaos? Kalau ini dalam negative sense ya, yang negatif ya. Jadi banyak sekali mau dengar yang mana. Ya, duanya belum selesai itu sudah ngomong. Jadi chaos sekali. Ya, semua tidak mau dengar, semua ngomong. Multi ways. Banyak sekali. Nah, ini juga kacau jadinya. Chaos negatif ya. Tapi saya mau lihat dari sisi ada in a positive ways. Positive ways itu saya kasih bilang multifaceted. Skills. Wah, ini jadi skill. Ya, jadi ini saya berusaha bagian ini waktu itu saya mau pikir ini ya, buat terpikir cuma negatif chaos. Jadi saya bicara. Tapi saya teringat satu kali itu saudari ipar saya itu kerja sama seorang apa namanya maksudnya bosnya dia ya itu pengusaha yang menurut apa yang sangat sukses ya. Tapi dia biasa rapat-rapat begitu ya. Nah di dalam satu meetingnya itu ini saudari ipar saya pernah sharing sama kita ya. Dia mengagumi gini ya pemimpinnya di saat itu. Nah jadi pemimpinnya satu waktu dia komunikasi. Waktu itu kan rapat berarti kan interaksi gitu. Sama di sini dengan mereka. Tetapi pada saat yang sama dia juga sedang telepon rapat lagi dengan mungkin di bagian yang lain. Jadi sementara dia hadir, dia telepon. Sementara dia telepon, dia dengar rapat di sini. Sambil dia ngomong-ngomong gini, ada hal yang kemudian posisi yang dia dengar ini kurang, dia langsung ngomong, bagian ini jangan seperti ini, lanjutkan. Dia ngomong lagi ke sini. Nah, maka saya bilang, ada orang tertentu mungkin ini menjadi skills. Ya, bisa terjadi skills. Jadi kenapa? Mungkin dilatih. Mungkin dia sudah ngerti bagaimana dia lihat. Ya. Nah, di dalam bagian ini sekarang sebenarnya nanti kita akan lihat ya, di dalam zaman sekarang ini ya, khususnya generasi sekarang, kita akan lihat mereka itu multi dalam hal ini ya, yang komunikasi di dalam dunia mereka itu multi ways. Di waktu yang sama dia bisa Zoom kuliah, di waktu yang sama dia bisa lakukan lagi komunikasi dengan rekannya di mana. Di waktu yang sama dia bisa rapat. Nah ini generasi. Nah maka saya pikir waktu saya mau bagian ini saya mau negatif sense, saya tambahkan yang positif sense. Ya, kalau kalau saya ya, saya agak susah multi ways ya. Kalau nggak ada skillnya ya, maksudnya kalau mungkin dilatih bisa, tapi ya bisa dilihat dari sisi yang positif. Tapi sisi negatif kalau semua ngomong ya, was semua bicara komunikasi nggak mau dengar ini ngomong ini ngomong ini ngomong ini ngomong ini nggak ada mau ikut yang mana. Nah ini jadi chaos, kacau. Nah yang terakhir silent. Nah silent ini juga sama. Ini berarti no communication. Ini yang pertama. Nggak ada. Jadi bagaimana kalau terjadi komunikasi di rumah, udah nggak usah ribut-ribut, dia main nggak apa-apa. Loh tapi kondisinya gini, sudah nggak usah, lebih baik diam. Silent is good. Diam itu emas. Nah, maksudnya diam itu emas itu mestinya kan ada momen tertentu waktunya diam. Tapi kalau diam terus itu bukan emas ya. Kalau diam terus ya itu bukan emas pokoknya, nggak tahu apa. Ya. Nah, kalau waktu-waktu tertentu kita silent tepat, nah itu emas. Nah, tapi kalau diam terus ya tidak ada komunikasi. Nah, kalau itu lama-lama menjadi cold, dingin. Ya, bisa kalau dalam relasi kalau jadi cold, nah itu bahaya. Ya. Nah, kemudian kita lihat kalau silent juga bisa artinya secara positifnya di positif sense-nya adalah ada special communication. Jadi tertentu, misalnya body language. Contoh, komunikasi begini biasa, ini perlu sudah relasi yang mendalam. Jadi waktu dalam komunikasi ngobrol-ngobrol-ngobrol, ya, kalau misalnya kita lihat suami kita atau istri kita atau anak kita pada saat ngomong terus kita lihat, dia sudah ngerti. Ya, atau tiba-tiba ada apa, kemudian dia lihat begini, dia sudah tahu apa yang dikerjakan. Itu body language mungkin ya. Tapi silence, ada komunikasi, tetapi pesan itu sampai. Nah, kita yang mana nih? Ya. Nah, di dalam pemuritan keluarga, dalam kita mungkin mendidik anak-anak kita bisa ada silent dalam arti yang negatif juga dipakai di sini. Special communication. Misalnya apa? Anak lagi cerita ngomong tiba-tiba kita lihat. Dia langsung diam, nggak berani ngomong. Karena dia sudah tahu, wah ini bapaknya marah, wah ini mamanya nggak suka. Atau gini, lagi mau ngomong gini terus tidak lagi. Nah itu bisa juga negatif. Atau body language yang lain.
Nah, ini negatif juga ya sifatnya, karena posisi yang dalam arti maksudnya tidak membangun sebuah atmosfer yang baik. Nah, jadi kita bisa lihat masing-masing ini ya. Jadi situasi yang mungkin kita hadapi seperti itu. Oke ya, ini poin pertama ya. Saya kira daripada saya nanti terus-terusan saya jadi linear. Jadi kalau ini bukan short sermon, bisa long sermon. Ya, jadi lebih baik saya interaktif. Ayo silakan. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, situasi yang dihadapi sekarang seperti apa? Saya stop share ya. Udah ingat kan ya, satu arah, dua arah, atau banyak arah, atau diem-dieman. Kira-kira gitu, stop share. Nah, saya serahkan kepada siapa yang mau. Mungkin sebagai moderator malam hari ini boleh bantu juga. Boleh ya. Siapa yang Marisa mungkin ya, bantu tanya-tanya nih, kira-kira situasi seperti apa. Silakan, yuk interaktif. Bu Charles dulu, Bu Charles. Pengalamannya gimana, Bu? Kalau saya milih yang kedua ya, dua arah. Kedua ya. Gimana? Ya, dua. Karena saya selama ini nggak senang yang satu arah ya. Satu arah kadang kita nggak dapat solusi. Tapi kalau dua arah kan kita bisa terbuka lah ya. Dan belum tentu ya yang di pihak lain benar terbuka. Tapi kita sama-sama apa ya? Nggak enak ya kalau satu arah saya. Saya senang yang dua arah. Ya. Dan dua arah kita bisa dapat masukan, kita bisa dapat solusi, dan kita bisa ada ke depannya kita bisa berpikir apa yang kita akan kerjakan untuk pekerjaan Tuhan. Itu kalau saya. Terima kasih. Ya, makasih Bu Charles. Siapa lagi? Yuk sharing. Siapa yang punya pengalaman selama ini? Silakan dalam komunikasi di keluarga. Silakan. Saya ingin tanya Bu Charles, pernah nggak kalau waktu dua arah gitu, tapi apa ya? Maksudnya kadang-kadang kan kita sebagai orang tua kan punya sudah pengalaman ya, tapi anak-anak kan waktu belum memahami, mereka lebih tahu atau lebih ini ya, lebih mendominasi itu. Kira-kira gimana solusinya, Bu? Pernah seperti itu nggak, Bu? Dulu kalau saya ya dalam keluarga saya dominan saya untuk mendidik anak-anak ya. Karena selama ini kan Pak Charles kerjakan nggak selalu di dalam kota ya. Jadi saya beruntung saya dari orang tua saya memang mendidik kita dengan keras ya. Dan pagi itu kita harus saat teduh bersama, baru kita aktivitas gitu ya. Disitulah yang saya ambil dalam rumah tangga saya harus bawa anak-anak dari kecil itu untuk lebih mengenal Tuhan gitu ya. Dan gak gampang juga Pak Richard. Kadang-kadang ya anak-anak ngambek gitu ya. Ya caranya itu kalau saya Pak Richard, kalau anak-anak masih kecil-kecil itu saya di malam hari saya sudah lihat mereka udah tidur semua, itu saya berlutut pada Tuhan, saya minta ampun dosa saya. Tuhan, saya bawa anak 4 ini, apapun yang Tuhan mau untuk mereka, biar Tuhan, jalan Tuhan aja untuk mereka. Karena saya gak mampu. Saya orang belum tentu sempurna gitu ya. Tapi saya bawa mereka ke hadapan Tuhan. Dan saya melihat bahwa di hidup senja saya banyak sekali doa-doa saya yang lama itu ya. Di saat ini Tuhan dengar. Itu ya. Itu yang rasanya memang kita gak spontan, bukan kita langsung membalik telapak tangan untuk keluarga. Banyak hal yang kita harus hadapi, yang kita pun sebagai orang tua harus menerima juga. Kalau anak-anak mulai besar ya, terus mereka kritik kita jangan terus ngamuk. Kita juga koreksi diri lah. Kita nih benar apa enggak? Nah, terutama saya yang setiap hari kan ngumpul orang-orang yang tidak seiman saya, dan saya jangan jadi pemimpin. Yaitu banyak hal ya saya dapat juga untuk mengoreksi diri saya sendiri juga bahwa saya juga belum yang sempurna, dan saya belajar hari lepas hari naik tangga lah supaya Tuhan akan menyempurnakan itu. Terima kasih. Oke. Pak Usi, satu lagi ya Pak ya? Ya, satu lagi Pak Richard, silakan. Yuk. Pak Robert, ini Pak Robert kan anaknya ini ya. Gimana Pak? Mungkin bisa sharing ada pengalaman komunikasi dengan anak-anak? Komunikasi sama anak ya enggak terlalu banyak aku.
kan Karena cowok mereka udah gede-gede ya, jarang ngomong, lebih banyak ngomong sama mamanya mereka. lama ya Pak ya. Kalau ada cowok lebih banyak Iya, ngomong ke mamanya. jarang mereka ngomong sama aku. Oke. Nanti baru mamanya lapor ke bapaknya ya. Oke. Paling yang kecil doang itu yang deket. Iya betul. Oke, terima kasih Pak Yuk, Robert. yuk. Ya, thank you Pak Robert. Saya sekarang sebelum lanjut saya ingin tanya ya, komunikasi juga itu tadi kalau kepada anaknya jarang, sekarang kepada mamanya anak-anak. Kalau kepada Bisa mamanya anak sih, kalau ini pasti sering, no? ya ngomong ngobrol lah. Ada lah. Komunikasi dua arah lah kalau sama mamanya. Dua arah ya. Jadi berkaitan juga mungkin bagaimana perkembangan anak-anak ya, jadi dan seterusnya dan lain-lain. Oke. Baik, thank you Pak Robert ya. Jadi kita bagian pertama kita lihat kita kira-kira seperti apa ya. Nah, di dalam bagian ini kita bisa lihat ada dua contoh ya. Jadi contoh pertama, memang kita juga bisa komunikasinya itu dua arah, tetapi kita sometimes bahkan kita silent atau kita tidak ada komunikasi. Tapi kita mungkin pakai sistem pilih apa? Kita mungkin wakilkan. Kita tunjuk, yuk bantu komunikasi dan seterusnya. Nah, ini kan kondisi yang kita hadapi sekarang. Ya. Nah, di sini kita sedang melihat mana sih ya kondisi saya ini kurang baik atau tidak baik. Semua itu ada waktunya dan semua ada tempatnya. Ya, ada saatnya mesti komunikasi dipakai itu yang linear. Memang misalnya kalau komunikasi yang linear ya kalau memang waktu hal penting disampaikan di dalam keluarga semua dengar. Kan gitu ya. Tetapi ada waktunya juga kalau komunikasi mesti interaktif. Nah, jadi di sini kita di mana kita mengetahui situasi kita dan kita mau lihat dan semua yang ada itu situasi model apa dia macam-macam cara itu untuk komunikasi itu kita pakai sebagai alat ya. Nah, jangan sampai terbalik juga, jangan sampai terbalik. Ya. Jadi memang kalau di dalam berbagai macam ini ya, nanti kita akan lihat. Nanti lanjut dulu aja ya. Nanti saya akan ada poinnya saya akan sampaikan. Oke, kita lanjut dulu. Oke. Nanti sampai di sini ya. Oke ya, sini ya benar ya. Nah, sekarang kita lanjut ya. Jadi kita lanjut berikutnya kita akan masuk ke faktor budaya. Ini saya kira mungkin tidak terlalu sulit. Jadi saya akan lanjutkan aja langsung faktor budaya yaitu dua hal, budaya kita dibesarkan itu seperti apa, dan kita diperlakukan di dalam budaya itu seperti apa, biasanya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya kasih ini ya, apa namanya, mungkin catatan di sini ya. Perhatikan ini ya, biasanya. Biasanya ini akan terulang ya dalam cara kita mendidik anak kita. Nah, kalau kebiasaannya itu baik, ya bagus, gak apa-apa. Nah, tapi kalau tidak, maka hati-hati. Ini saya kasih tanda. Hati-hati. Nah, jadi budaya kita mesti kenal. Kita dulu dibesarkan itu seperti apa. Ya, misalkan. Nah, salah satu contoh kalau saya mungkin bisa share juga dalam bagian ini. Saya mungkin dibesarkan di dalam budaya, di dalam keluarga Chinese gitu ya, agak lebih. Engkong saya masih langsung dari Emui apa itu Hokkien, daerah Hokkien sana, jadi ke Indonesia, dia pasti mendidik anak dengan cara demikian. Sehingga cara demikian itu turun papa saya mendidik saya. Jadi waktu saya kecil itu jarang bicara. Ya, kalau kita misalnya diberi komunikasi dengan orang tua, nah saya biasa banyak mendapatkan satu lebih sering gitu ya komunikasi kalau dengan anak itu linear. Kalau kita mau ngomong, itu sulit. Sudah, anak kecil jangan banyak bicara. Nah, biasa begitu ya. Nah, jadi itu terulang terus-menerus. Dan itu apa namanya? Akhirnya berikutnya ya kita jarang ngomong. Karena kita memang dibilang anak-anak jangan waktu ngomong. Nanti kalau sudah waktunya besar baru ngomong. Ya, jadi memang benar. Setelah waktunya sudah besar baru ada ngomong. Ini waktu masih anak-anak di bawah umur itu masih di bawah belum dewasa begitu ya, bahkan remaja, jangan banyak ngomong. Sebab kalau misalnya banyak ngomong itu kadang-kadang bisa ada keluar kalimat sindiran.
Ya, jadi mentang-mentang sekarang sudah sekolah tinggi, ya, banyak bicara. Nah, ini adalah budaya-budaya yang masa lampau yang dipengaruhi ya juga oleh kondisi tentunya, ya, di mana orang tua kita dididik dan itu kemudian turun. Nah, jadi kalau yang sebegini mesti hati-hati. Kita harus sense. Nah, sometimes pun kita bisa jatuh. Saya pun masih bisa terpengaruh karena itu sudah sekian lama didik. Sometimes itu kita bisa muncul juga bagian ini kita sudah dengar yang ini. Nah, sometimes bisa ada munculnya. Ya, tapi saya mau tekankan ini maksudnya yang kalau negatif kita hati-hati, kalau positif kita ini sadari apa kalau positif oke lah. Kalau negatif kita sadari dan kita nggak usah itu mengulangi gitu ya kepada anak kita. Jadi ini penting kita sadari. Jadi bagaimana kita komunikasi itu dipengaruhi juga oleh budaya kita dibesarkan dan berikutnya adalah pengaruh budaya anak-anak dibesarkan juga. Dia dibesarkan di mana? Nah, kalau dia dibesarkan di mana, maka itu dia akan mempengaruhi dia. Nah, budaya anak-anak ini kita juga tidak sepenuhnya harus terima. Ya, tidak sepenuhnya harus terima. Saya pakai kata tidak sepenuhnya harus terima itu karena saya menghindari kata maksudnya langsung ditolak. Nah, tapi saya bisa lihat bahwa budaya tetap ada bagian positif dan negatif. Ya, nah kita mesti dalam hal ini berhikmat ya, minta Tuhan tolong dalam hal ini firman Tuhan yang guide kita untuk boleh melihat dengan baik. Ya, nah, dan bagaimana yang penting itu kita arahkan. Jadi, kalau memang budayanya dia bertumbuh di dalam zaman sekarang, ya tinggal di kota apa, ya kemudian atau bahkan lebih sempit lagi di lingkungan seperti apa. Misalnya kalau anak dibesarkan itu di Surabaya sama di Bali lain. Betul ya? Anak dibesarkan di Bali sama di Madura lain. Anak dibesarkan di Madura sama di kota Medan atau daerah misalkan daerah Aceh lain. Bagaimana budayanya? Itu baru budaya setempat. Belum budaya yang berkaitan lagi yang global. Nah, jadi di sini kita mesti lihat. Jadi ini sangat mempengaruhi kita boleh deliver, apa itu menyampaikan ini komunikasi. Nah, jadi kita waktu berkomunikasi kan kita lihat, kita perlu tahu siapa yang kita ajak bicara, ya. Nah, kita ajak bicara itu seperti apa? Nah, di dalam kondisi seperti apa dia bertumbuh, kita perlu tahu supaya kita bisa membangun satu relasi komunikasi yang baik. Ya, nah, jadi ini saya skip. Ya, saya kira ini tidak sulit untuk boleh apa namanya kita melihat atau memahami ya budaya kita dan budaya anak-anak ini dibesarkan. Ya, sebenarnya saya kira ini kalau kita ada orang-orang luar pulau kemudian kita migrasi pindah ke kota Surabaya misalnya Jawa, ini pasti akan bisa mengalami ya, khususnya mungkin kalau anak-anak itu dibesarkan. Ya, mungkin satu deh, saya ingin ada orang kalau boleh ada satu enggak yang punya bisa sharingkan kondisi ini. Jadi budaya kita dibesarkan misalnya di kota kita dari ini, kemudian kita harus membesarkan anak-anak di kota lain, dan bagaimana hal itu mempengaruhi kita dalam komunikasi. Ada nggak? Satu, kalau ada silakan, saya kasih. Siapa saja, silakan. Yuk, ada? Kesulitannya apa? Kemudian kelebihannya juga apa, misalnya dan bagaimana? Ada? Pak Jerry mungkin ya. Pak siapa? Pak Jerry Tio. Oh, Pak Jerry Tio. Ya, coba Pak Jerry Tio. Ada nggak Pak Jerry Tio? Apa itu? Mau sharing apa ini? Ya, Pak Jerry Tio dibesarkan di mana? Oh iya, betul. Ada mirip-mirip dengan Pak Rusli tadi ngomong itu. Aha. Jadi kita, waktu saya kecil masih di Makassar juga, kita anak-anak itu kalau mau ngomong pada saat itu dilarang gitu loh. Jadi sering diomongin, anak-anak nggak usah ikut campur, ini urusan orang-orang tua ini. Nah, jadi ya benar-benar Pak Rusli ngomong ya, pada saat kita jadi orang tua itu terbawa gitu. Nah, pada saat kecil juga saya kan dididik dengan keras sama saya koko-koko ya. Karena saya papa kan waktu saya umur 1 tahun sudah meninggal. Jadi waktu itu mereka yang didik saya, jadi saya kakak yang berapa tahun di atas saya, itu yang didik saya dengan cukup keras. Jadi sampai tidur siang pun itu kalau tidak tidur itu dicambuk. Ya, sampai dipukuli seperti itu gitu loh. Nah, saya sampai hari ini pun itu masih ada perasaan takut sama dia. Saking karena kerasnya dididik ya, sampai hari ini saya masih bisa. Nah, itu sempat terbawa sama anak saya yang pertama, si Jetro.
ya tabiat itu sempat keluar gitu ya, sehingga Jethro dengan saya itu agak jauh. Karena saya memang pernah kelepasan sih waktu itu, pasti umur 3 tahun kalau tidak salah. Dia pas lagi makan nangis. Nah, karena saya terbiasa digituin, disentak, dibentak dan sebagainya, itu pun keluar gitu loh dengan otomatis. Dan benar Pak Rusli ngomong ya, itu susah. Kita mau hilangkan itu butuh waktu dan butuh waktu dan kesadaran yang sangat dalam kali ya untuk bisa merubah satu karakter yang sudah mendarah daging seperti itu, bertahun-tahun dididik seperti itu gitu. Nah, ada juga efeknya jadi kurang bagus sih, makanya saya coba belajar lah. Maksudnya jadi lihat anak jadi tidak mau deket sama saya gitu. Nah kalau yang kedua sama yang ketiga sih mulai deket, karena saya tidak bisa saya tidak boleh perlakuan anak saya seperti itu lagi gitu loh. Dan saya juga merasakan bahwa hal itu tidak enak gitu loh. Yang saya alami sampai terbawa sampai hari ini sih seperti itu. Oke. Ya, cuman belum berhasil, tapi ya saya mencoba selalu gitu loh, tapi belum berhasil. Cuman sudah ada progres ya. Sudah mencoba untuk tidak seperti itu gitu loh. Memang susah ya. Ya bukan mengasihani diri bahwa karena susah sehingga belum berhasil, ya enggak juga sih ya. Karena memang juga iya memang sulit sih. Memang sudah masuk dalam karakter kita ya. Seperti itu. Oke. Ya. Thank you. Ya, thank you. Buat sharingnya. Ya, jadi hal-hal yang demikian ya, ini sangat real terjadi di dalam kehidupan kita. Karena kita hidup di dalam satu masa, dan itu mempengaruhi kita, dan akhirnya ini terbawa, termasuk di dalam bagaimana kita komunikasi dengan anak-anak kita, dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, jadi kita lihat bagaimana faktor budaya ini sangat berpengaruh. Tapi bukan berarti tidak ada jalan keluar ya. Seperti yang di-sharingkan oleh Pak Jerry tadi ya, kita bisa lihat bahwa kita perlu menyadari hal ini. Dan yang kedua, yang penting ya, kita punya Tuhan yang telah menebus kita, dan kita datang kepada Dia untuk minta Tuhan yang menolong kita. Nah, ini adalah hal yang penting ya. Jadi kita bisa jatuh, ada kondisi yang sulit, mungkin di masa lampau dibentuk bagaimana, dan untuk merubah kita mesti lihat, jangan pakai kekuatan sendiri, ya, tapi kita minta Tuhan kasih kita kekuatan, lalu kita komitmen. Nah, di dalam bagian ini, kalau ada itu satu hal, dua hal yang sifatnya itu mungkin sudah pernah bersalah di masa lalu kepada kita, sudah minta ampun sama Tuhan ya. Kita mungkin pernah melakukan itu kepada keluarga kita siapa. Jangan kita sungkan untuk datang, kemudian kita juga say sorry kepada mereka. Nah, inilah pentingnya satu pemuritan keluarga. Ya, pemuritan keluarga. Jadi pemuritan keluarga di tengah-tengah itu orang tua bisa salah, tapi di sana kemudian kita sadari Tuhan tolong kita doa bersama. Setelah itu mungkin kita bisa bicara. Ya, Papa mau sharing, bisa bicara begitu ya. Salah satu contoh, ini agak sedikit praktis, saya langsung masuk aja. Papa mau sharing ya, Papa dulu dibesarkan begini, Papa mungkin seperti ini. Nah, bagian itulah kita pakai bersama, kemudian kita bisa say sorry. Ya, mungkin Papa dulu sama kamu apa gini. Papa say sorry. Nah, ini ada pemulihan. Karena firman Tuhan yang menolong, kemudian kita sadar, Roh Kudus pimpin, nah itu nanti akan membangun sebuah komunikasi yang baik. Berarti kita mulai memperhatikan juga budaya yang berbeda, dan kita tidak memaksakan cara kita atau budaya kita dibesarkan. Oke, tadi saya melihat di chat ada katanya Vina mau sharing, silakan. Oh, memahami Gen Z harus hati-hati. Ini nanti aja, nanti habis gini. Ya, lanjutannya nanti saya minta, saya order dulu ya kepada Ibu Vina. Order ya. Nanti setelah ini sharing ya. Saya lanjut dulu. Siap-siap ya Bu Vina ya. Siapkan apa yang mau di-sharing. Ya. Oke. Sekarang saya lanjut. Nah, ini kita sudah bagian yang kedua sama saya mau bagikan. Nah, yang ketiga, situasi yang kita hadapi berkaitan ini adalah mungkin kita lihat ini. Berikutnya adalah, nah ini bagaimana handle ya. Jadi kita sudah bicara ya. Saya sudah sampaikan kembali pada firman Tuhan, doa, minta ampun kepada Tuhan, dan juga setelah itu kita bisa pakai waktu di tengah-tengah keluarga kita melalui pemuritan keluarga ini, kita bisa ada komunikasi melalui ini ya, sharing. Ya, sharing itu sebenarnya secara tidak langsung ya, kita akan sharing, gitu ya, bahwa mau sharing ini gini.
Tapi pada saat itu ini bisa ada komunikasi yang terjadi. Kelihatannya linier awalnya ya, tapi Roh Tuhan akan pimpin ya, Roh Kudus akan tolong hati ke hati. Nah, ini ada silent communication. Kalau kita melakukannya dengan tulus, kita menyadari Roh Tuhan pimpin, nanti itu ada namanya silent communication. Ya, yang terdeliver ke hati masing-masing. Ya. Nah, sekarang kita lanjut, berikutnya adalah saya mau lanjutkan adalah ini adalah kita harus transform tadi ya dengan kebenaran firman Tuhan. Ya. Sekarang kita lihat gap generasi. Ya. Ada faktor di dalam komunikasi, kita harus perhatikan itu gap generasi. Ya, generasi kita ini sebenarnya seperti apa? Ya. Nah, kita akan lihat sama-sama. Nah, ini adalah beberapa contoh ya di dalam apa itu gap generasi ya. Jadi di dalam gap generasi itu contohnya gambarnya bisa begini. Ini yang kartun ya. Nah, ini mungkin generasi yang lebih tinggi ya, yang lebih tua ya. Bacanya koran ya. Bacanya koran. Nah, ini lain ini. Misalnya gadget ini. Ya, pakai apa namanya itu tab. Ya. Nah, ini beda generasi, sudah beda. Ini cari berita, baca melalui koran, ya metodenya ini. Nah, ini metodenya ini tik tik tak tak ini ya, geser gitu ya. Nah, jadi beda sekali. Kemudian nah, ini yang nggak karton, mirip ya. Ini masih mencoba informasinya semua masih sifatnya yang manual guide gini ya, manual, maksudnya buku dan seterusnya apa. Nah, ini sudah baca bukunya, sudah mungkin ini apa namanya e-book ya. Nah, jadi kita bisa lihat ada perbedaan, ini gap. Nah, ini harus disadari, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, harus disadari. Kalau kita tidak menyadari hal ini, maka kita akan berpikir bahwa kondisi yang kita hadapi sama. Kalau misalnya tadi bicara soal budaya, mungkin berkaitan diri kita secara lokal. Dan bagaimana anak itu dibesarkan juga secara lokal di mana. Tapi kalau bicara soal gap generasi sudah global. Nah ya, global. Jadi global ini artinya dia akan secara apa itu? Kalau begitu dia lahir, begitu dia dibesarkan di dalam kondisinya, ya sekolah dan seterusnya teman-temannya itu secara otomatis ada sudah di sana. Ya dunianya sudah bertumbuh di sana. Ya, nah kita lihat. Nah ini kita harus sadar sehingga waktu kita sadar kita langsung apa itu? Bukan juga tertutup, tapi kita berusaha untuk apa? Mau mengetahui seperti apa dan supaya apa? Supaya kita tahu juga bagaimana mengarahkan. Kalau kita tidak tahu bagaimana mengarahkan, betul nggak? Kalau kayak bahasa mungkin ilustrasi sederhananya itu, kalau apa itu mekanik mau membetulkan apa ya, mungkin mesin, ya kan harus tahu mesin ini seperti apa, bekerjanya seperti apa, fungsinya apa, di dalamnya ada apa saja, ya toh, dan kemudian barulah dia bisa memperbaikinya kalau ada kerusakan atau dia bisa pakai ya kalau apa perlu sesuatu dia bisa pakai dengan baik. Nah, jadi bisa berfungsi dengan baik, diarahkan dengan tepat. Ya. Nah, jadi kita perlu tahu ada gap generasi. Nah, berikutnya adalah lihat ya, ini ada beberapa gap generasi, ini adalah di sini ada yang ini secara umum kita bisa lihat ada ini ya pembagiannya. Nah, yang lahir 1923 sampai 45 sebelum Indonesia merdeka, nah itu namanya builder ya. Ini banyak macam-macam istilah ya. Ada yang pakai ini generasi builders, ada yang pakai istilah generasi veterans gitu ya. Ada yang pakai istilah tradisionalis, ya macam-macam lah ya. Jadi pokoknya ini yang di zaman-zaman ini ya. Kita bisa lihat mereka ini World War I sama II. Jadi Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua. Nah, setelah Perang Dunia itu selesai, itu 46 sampai 64. Nah, ini generasi biasa disebut baby boomers. Siapa yang lahir tahun ini? Nah, itu baby boomers. Kemudian di apa namanya? Ini masih ada ya. Apa namanya? Lanjutannya 65 sampai 80, generasi yang lahir di sini disebut generasi X. Ya. Lalu 81 sampai 97 generasi millennials atau generasi Y biasa disebut. Ya. Nah,
98 sampai 2016 itu generasi Z. Nah, sekarang sudah muncul nih 2017 sampai hari ini itu generasi Alpha. Ya, jadi sudah dikasih nama lagi, sudah ada generasi muncul generasi Alpha. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita lihat, kita cari dulu kita di mana nih, gitu ya. Saya ini baby boomers kah? Saya ini generasi X kah, gitu ya. Nah, kita mungkin sini kalau yang udah orang tua antara baby boomer dan generasi X ya. Nah, atau ada yang milenial, ada ya. Milenial kan sekarang umur berapa ya? Kalau milenial ada juga mungkin ya milenial ya. Kita termasuk di sini yang yang masih muda, gitu ya. Di sini orang tua pasangan muda, mungkin orang tua yang masih muda ya, ibu muda, bapak muda, gitu ya. Nah, kita bisa lihat, saya ingin kita lihat bersama-sama itu ada key teknologinya. Ini hal-hal yang biasa dipakai sebagai pedoman ya. Jadi kita lihat misalnya kalau zaman ini itu berkaitan dengan teknologi yang berkembang, sudah mulai ada mobil ini ya. Jadi bukan mobil mulai sudah dipakai, ini mulai keluar teknologi mobil sudah ada. Nah, kalau yang baby boomers ini TV gitu ya, dari yang hitam putih kemudian berwarna. Ya. Nah, kemudian kita bisa lihat berikutnya adalah ini ya, PC, personal computer. Ya, jadi mulai ada komputer, belajar komputer, yang mulai belajar itu ya di sini. Kemudian milenial ini mulai hadirnya ini smartphone, gitu ya, smartphone kan gitu. Nah, kemudian generasi yang ini, nah mulai semua yang sifatnya ini virtual ya, reality, ya, virtual reality. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan virtual sudah mulai masuk, banyak lagi dia punya teman-teman semuanya relasinya virtual itu mungkin enggak, sifatnya mungkin yang tidak secara real gitu ya. Mereka di dunia medsos itu ya, jadi virtual reality di sana. Dan bahkan nanti virtual reality-nya akan masuk sampai dunia metaverse ini sekarang sedang dikembangkan ya. Bahkan gereja enggak usah lagi hadir fisik tapi datang aja. Di dalam metaverse kita bisa pakai nama kita terserah, mungkin model wajah saya mau saya rubah ya, identifikasi saya mau pakai seperti apa. Nah, ini sebenarnya kita boleh lihat ya, ini semua di dalam dunia yang metaverse itu ini bisa dihadirkan dan mereka bisa berkomunikasi di sana. Ya, nah ini kita bisa lihat, ini perbedaan. Nah, dengan kita boleh mengetahui kita ada di mana, lalu kemudian anggota keluarga kita ada di mana. Nah, kita bisa menyesuaikan. Ya, dan kita boleh belajar juga supaya kita mengetahui bagaimana. Ya, kita boleh mengarahkan, membimbing begitu. Ya. Nah, jadi di dalam bagian ini kita bisa lihat ini ada gap antar generasi, penting untuk disadari dan penting kita untuk boleh mempelajari perbedaan gapnya seperti apa supaya jembatan bisa dibangun. Jadi penting bukan cuma belajar, tapi kita mau memikirkan bagaimana membangun jembatan yang baik. Oke ya. Nah, sekarang ini ada bagian lain berkaitan dengan ini juga saya mau sharing. Ini saya berusaha untuk memaparkan kepada kita ya. Ini tadi ada generasi alpha ya. Jadi generasi yang buildernya saya buang, kita cari yang ini supaya bisa masuk yang alpha. Jadi X, Y, Z. Y ini milenial, kemudian Z ini ada alpha yang baru ya. Nah, beberapa pembagian tahun itu ada selisih ya, tergantung dari masing-masing punya patokan itu pakai apa, tapi tidak selisih terlalu jauh ya. Nah, kita bisa lihat di dalam bagian ini, kita mau lihat adalah yang saya mau kita perhatikan itu ini. Ya. Jadi di dalam generasi X, karena kita bicara bagaimana menjadi kepala keluarga, pemimpin di dalam kelompok, kita perlu ada leadership style. Jadi orang-orang di dalam generasi X itu biasanya itu orang-orang yang tipe leadership-nya organizing. Ya, sangat teratur ya, semuanya di-organizing dengan baik. Nah, kemudian generasi Y itu administratif ya, lebih ke arah administrasi, mungkin ini posisinya mungkin lebih detail lagi administrasi ya, diperhatikan. Kemudian waktu yang posisi di generasi Z, mereka sudah orang-orang yang leadership-nya empowering. Jadi coba untuk empower gitu ya. Ada satu power itu kan kekuatan atau kuasa apa ya, sesuatu yang ya empower itu ada
satu hal yang sifatnya itu mereka ingin ada satu perubahan begitu ya, ada satu hal yang mereka mau kejar itu dengan satu kekuatan yang penuh gitu ya, ada powernya di sana, empowering, jadi didorong terus, kamu bilang kamu mampu, dikasih ini, dikasih satu dorongan yang apa namanya sangat-sangat apa itu sangat powerful gitu lah ya, karena power. Nah, kalau generasi yang alpha ini yang mereka masih kecil sekarang ya, leadership mereka ini adalah bagaimana boleh mempengaruhi mereka, influence. Jadi bagaimana kita bisa menanamkan mereka dengan memberikan pengaruh-pengaruh yang sifatnya bukan lagi sesuatu yang semua pokoknya searah, tapi bagaimana memberikan pengaruh yang baik, mengerti, kemudian embrace, merangkul, kemudian kita di sana mengajar, mengarahkan. Itu ada influencing di sana. Nah, ini adalah model-model ya. Jadi ini model-model ini sebenarnya nggak bisa saya tiap kali melihat hal-hal seperti ini, kita nggak bisa mengkotakkan ini hanya khusus jadi empowering cuma untuk yang generasi Z ya, nggak bisa ya. Kalau zamannya orang generasi Y empowering, bukan maksudnya gitu ya. Setiap itu bisa dipakai ya, administratif lah, organizing lah. Ya, tetapi maksudnya di dalam zaman itu secara keseluruhan ya mereka itu dipengaruhi oleh leadership yang demikian. Ya, karena dipengaruhi maka nggak heran maka banyak orang ya, akhirnya bilang, oh saya orangnya lebih suka administrasi, saya lebih teratur organisasi. Nah, ada yang lebih memperhatikan bagaimana untuk perlu didorong, untuk perlu diberikan satu semangat supaya mereka bisa dan seterusnya. Ya, jadi ini berkaitan dengan karakteristik masing-masing. Di tiap generasi ada perbedaannya. Oke ya. Nah, saya mungkin stop dulu di sini. Ini kita mau lihat ada gap di dalam generasi supaya kita tahu dan kita menyadari. Nah, oke, sekarang saya pingin tadi Ibu Ervina ya. Silakan sharing langsung. Kan sudah persiapan sebelumnya ya. Jadi gap generasi Ibu Ervina bisa nih, generasi Z. Ya. Oke, kalau saya sendiri kan berasal dari generasi X yang dididik oleh generasi baby boomers. Jadi dituntut sama orang tua itu untuk harus taat. Apapun kata orang tua itu harus taat. Nah, ketika saya menerapkan pola yang sama kepada anak saya yang lahir di generasi Z, itu sama sekali tidak bisa. Karena gini, anak-anak di generasi Z ini mereka akan menuntut, kalau kita misalnya gini, kamu harus kayak gini ya, loh. Mereka akan menuntut apa ya, kayak penjelasan. Mengapa aku harus melakukan hal itu? Apa untungnya bagi saya? Terus kenapa mami harus nyuruh saya seperti itu? Kayak tadi pagi kan saya ngobrol sama Matthew, saya bilang, Matt, nanti mami daftarin kamu di Akademi Apologetika Indonesia ya. Terus dia bilang, enggak ngapain? Aku nggak mau ikut. Terus dia bilang, untuk apa sih? Nah, itu saya harus menjelaskan kepada dia, maksudnya poinnya saya apa, terus apa keuntungannya buat dia kalau dia ikut, terus nanti untuk kedepannya dia sebagai seorang anak Tuhan itu bagaimana jika dia ikut Akademi Apologetika ini. Terus dia diam, saya belum tanya lagi bahwa kamu setuju apa enggak. Saya cuma bilang gini, mami mau kamu pikirkan hal ini deh. Poin-poin mami tadi itu apa, terus yang Matthew tangkap bagaimana, terus enaknya bagaimana, nanti kamu kasih jawaban sama mami. Soalnya kalau kita langsung kasih tahu bahwa kamu harus ini, aku nggak mau, nggak bisa, harus kamu ikut, itu akan terjadi pertengkaran dan dia tidak sepertinya tidak akan percaya lagi kepada kita sebagai orang tua. Karena dulu waktu dia masih kecil, mungkin usia 7-8 tahun, itu ternyata dia terluka dengan perkataan saya. Dia terluka, bukan terluka sih, dia marah. Dia marah dengan perkataan saya ketika saya mengatakan bahwa kamu anak, saya adalah orang tuamu, kamu harus nurut sama saya.
itu dia ingat sampai ketika dia ikut SAL di remaja, pulang baru dia kasih tahu ke saya bahwa saya salah. Dan ketika dia kasih tahu bahwa saya salah, saya tanya alasannya apa. Akhirnya kami berdiskusi dan ya saya minta maaf. Saya minta maaf ke dia dulu. Dari setelah peristiwa itu, komunikasi kami progresnya jauh lebih baik hingga saat ini. Jadi memang kalau tadi aku lupa ke Jerry ya yang tadi ada masalah dengan Yitro, maybe kita sebagai orang tua nggak usah malu untuk mengakui bahwa kita salah. Kita bisa say sorry ke mereka karena mereka juga perlu tahu, perlu untuk mendengar kata maaf dari kita supaya ke depannya setelah mereka menjadi orang tua, mereka itu akan lebih progresnya jauh lebih berkembang dengan baik secara psikologis. Itu aja sih kok. Terima kasih. Oke, thank you Vina ya. Ibu Vina untuk sharingnya ya. Jadi seperti yang sudah di-sharingkan itu ya, kita menghadapi gap generasi ini tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Karena satu, itu kita sendiri sudah ada masalah generasi kita sendiri dengan budaya kita. Ya, di dalam zaman kita itu kita sendiri kan sudah ada, kita punya generasi punya problem, dan juga ada budaya sendiri punya problem, dan itu mungkin belum beres. Nah, sekarang kita menghadapi generasi anak-anak kita, dan itu juga bukan berarti tidak ada problem. Jadi memang tidak mudah. Tapi jangan kita menjadi kecil hati. Jangan kita menjadi seperti pesimis. Jangan. Kenapa? Karena kita ini adalah umat Tuhan yang sudah ditebus. Ya, kalau bahasa di dalam kitab suci sebenarnya dikatakan ya, di dalam anugerah Tuhan kita adalah orang-orang yang sudah diberi kemenangan karena Kristus. Oleh sebab itu, problema itu tidak lagi ya mengalahkan kita, tapi kita diberikan kuasa oleh Tuhan mengalahkan semua problema dan pergumulan hidup yang ada. Dengan apa? Ya, kita bersandar Tuhan dan kita mau untuk apa? Ya, berkomitmen. Jadi menjalankan apa yang menjadi arahan atau perintah-perintah Tuhan. Ya, nah jadi kita lihat di sini salah satu yang sederhana tadi saya sampaikan dan itu saya kira itu akan sangat memberi dampak yang luar biasa adalah sebagai orang tua ya, kalau kita memang melakukan satu kesalahan ya kita harus mengakui dosa kita, satu pada Tuhan, dua ya kita mengakui dosa kita kepada siapa kita bersalah. Kalau itu istri kita ya kita say sorry, kalau itu anak kita juga say sorry. Ya, itu bukan sesuatu yang tiulian kalau katanya orang Chinese ya, bahasa. Orang saya kan sudah bilang itu tiulian. Mukanya dibuang jauh-jauh itu kayak malu gitu ya. Bukan hal yang memalukan. Alkitab justru mengatakan ketika kita menyadari kebersalahan kita dan kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, Tuhan itu setia dan adil. Ia akan mengampuni kita dan Ia akan menyucikan kita dari seluruh dosa-dosa kita. Ya, nah ini adalah satu hal yang baik sekali melalui sharing, melalui kita bersama-sama diingatkan, kita membangun diri kita dulu. Kita ini semua pemimpin. Ya, jadi pada saat di sini misalnya kita lihat ya, setiap kita yang hadir di belakang kita itu ada orang-orang yang kita pimpin. Ya, jadi bagaimana kita boleh dengan benar memahami, maka itu akan menjadi berkat bagi orang-orang yang kita pimpin. Ya, oke, thank you Vina. Ya, ada lagi mungkin yang mau sharing untuk bagian ini ada? Siapa? Silakan satu lagi kalau ada. Sebelum saya lanjutkan, kalau ada silakan. Berkaitan dengan gap generasi. Kalau ada, boleh. Nggak ada? Kalau nggak ada, saya lanjutkan ya. Baik. Nah, sekarang saya lanjutkan. Nah, jadi kita lihat sama-sama ya. Di sini sudah mengenai gap generasi. Sekarang bagian berikutnya adalah kita akan lihat mengenai timing yang tepat di dalam komunikasi. Ya, kenapa ini perlu kita mengetahui timing yang tepat ya? Setelah kita tahu ada gap, ya kita perlu mengerti juga bagaimana ya kita punya satu manage waktu ya, manajemen waktu yang pas dalam arti bagaimana kita kemudian mengkomunikasikan dengan mereka,
kemudian topik-topik yang tepat di dalam waktu yang seperti apa, itu kita komunikasikan. Gitu ya. Nah, ini menjadi penting ya. Nah, kita seringkali merasa kalau sudah ada hasrat itu ya, oh pengen ngomong, kita langsung ngomong ya. Ada orang kan begitu ya. Nah, tapi pada saat itu mungkin timingnya belum tepat. Nah, tapi kadang-kadang kita tidak terlalu pikirkan itu karena kita merasa nggak apa-apa lah sekarang ngomong daripada nanti tunggu-tunggu timing akhirnya nggak tepat. Nah, kalau misalnya tidak tepat mungkin bisa orang dengar tapi mungkin kurang berangka ya, kurang tepat ya karena. Tapi kalau waktu yang tepat dia mungkin ingat ya, mungkin bisa ingat selamanya. Nah, seringkali kan kita lihat ya, ini menjadi ada orang bilang the right man in the right place in the right time. Selalu ada ini ya, timing yang tepat. Jadi kalau the right man in the right place tapi tempat waktunya nggak tepat itu juga nggak bisa. Nah, Allah selalu melakukan dan memperhatikan timing yang tepat. Alkitab memberitahu kepada kita ya, ketika Allah mengirimkan anaknya yang tunggal itu ditulis when the fullness time of God itu had come, ketika telah genap waktunya. Nah, perhatikan, itu timing. Ketika genap waktunya, Tuhan mengirimkan anaknya. Jadi timing itu tepat. Jadi kita perlu juga di dalam komunikasi, kita pikirkan ini baik-baik. Nah, ini ada waktunya. Kita sudah siapkan, jangan sampai lupa dicatat. Makanya perlu komitmen. Di dalam membangun komunikasi di tengah-tengah keluarga kita ya, di dalam pemulihan keluarga ya. Bagaimana kita bisa secara ini ya, bagian ini passion-nya. Menunggu timing itu perlu passion. Ya. Supaya bisa kita tepat, kita mesti supaya tidak lupa kita catat. Nah, ini perlu komitmen. Kadang kita lihat orang passion, pas apa itu sabar, itu kita kadang melihat cuma karena oh enggak apa-apa lah, pokoknya dia enggak ngapa-ngapain gitu. Nah, sebenarnya lebih tepat orang yang sabar itu karena dia sedang menunggu waktu yang tepat. Jadi dia tidak sekedar sabar karena ya sudahlah enggak bisa apa-apa. Bukan. Kesabaran itu ada yang namanya sesuatu yang harusnya bukan sekedar pasif, tetapi dia aktif. Kesabaran yang aktif itu adalah dia sedang menunggu waktu yang tepat. Di dalam dia mungkin mengkomunikasikan sesuatu, bicara sesuatu. Dia catat dia mau bicara apa, dia tunggu momen yang tepat. Ya, nah di sini kita lihat sama-sama mengenai timing yang tepat. Saya mau membagikan ini beberapa hal ya. Jadi ini saya tadi sudah bicara ya, knowing the right time to talk. Jadi right time, jangan lupa. Jadi di sini misalnya gini ya, ada satu hal yang kita bisa melihat begini ya. Mereka itu punya dunia sendiri, generasi ya. Kalau sekarang ada generasi Z, yang mungkin yang sudah remaja ya, mereka yang youth itu mungkin di ini. Mereka punya dunia mereka sendiri. Orang yang alpha juga ya, nah, mereka pasti punya dunia mereka sendiri. Kadang mungkin bisa beririsan ya antara Z dan alpha karena mungkin dekat. Nah, kita jangan begitu kita lihat ya, kemudian kita langsung bilang, stop, jangan, kamu ini, tak boleh ambil. Tak boleh lagi lakukan ini. Ya, kalau sudah ketahuan ini tidak benar. Lah, kenapa tidak benar? Itu dunia maya, semu. Teman-temanmu di dunia itu semua tidak beres. Loh, kok tidak beres? Ya pokok tidak beres. Kenapa tidak beres? Itu soalnya kamu cuman hubungannya itu ya bukan relasi yang nyata, tapi semu. Lalu diambil, saya tutup semuanya. Kalau kamu masih lakukan ini lagi, ya mungkin gadget-gadget mereka kita sita. Karena mereka masih dalam kuasa kita. Nah, jangan. Ya, kita mesti tunggu waktu yang tepat, bicara dengan mereka tentang dunia mereka. Nah, kasih tahu kepada mereka, di dalam kita pilih waktu yang pas. Nah, gimana caranya? Waktu bicara soal dunianya, kita mesti ikut dulu. Kita lihat di dalam momen tertentu, mungkin pada saat ini, ya kita ada momen yang pas. Bahkan tidak jarang nih orang orang-orang tua yang berusaha untuk mengerti anak mereka coba untuk belajar. Dari tidak bisa pakai gadget, belajar pakai gadget, nggak tahu dunia medsos, pelan-pelan tahu. Gitu ya. Nah, setelah itu mungkin ada waktu yang tepat, itu mungkin sharing, kita tanya mereka atau apa, nanti ada momen yang pas. Nah, ini timingnya tepat. Nah, ini timing masing-masing kita ini sangat ini ya, bergantung dengan bagaimana kita punya konteks masing-masing dengan anak-anak kita dan keluarga kita, gitu ya, dengan anggota kelompok kita.
Nah, sudah tepat waktunya, nah kita baru bicara tentang apa yang negatif, apa yang tidak negatif, dan bagaimana yang negatif sebaiknya seperti apa. Nah, ini terjadi di sini. Ya, jadi tidak serta-merta kita begitu, pokoknya ya nggak sama dan kita nggak sesuai dan kita nggak bagaimana, ini pada saat semua langsung aja kita langsung eksekusi, kita maunya gimana ya. Nah, kemudian bagian berikutnya adalah kita jangan pakai metode I am the boss. Nah, ini agak mirip ya. Ini metode yang memang agak susah diterapkan di dalam generasi zaman ini ya. Kenapa? Karena segala sesuatu khususnya berkaitan dengan informasi apapun mereka tahu. Ya, kalau untuk informasi mungkin mereka jauh lebih banyak tahu dari kita. Ya. Nah, tapi biasanya kita karena merasa, loh kamu nggak banyak tahu, kita nggak tahu, akhirnya perintahnya, pokoknya kamu dengar, tak ada lagi yang lain. Nah, ini konteks I am the boss, ini nggak bisa lagi dipakai. Ya, jangan kita sedikit-sedikit pokoknya pakai gini. Ya, tapi kita perlu bagaimana mendorong mereka, bagaimana menjadi inspirasi ya, untuk memberikan inspirasi bagi mereka, gitu, agar mereka itu melihat gitu ya, dan mereka kemudian, wah ini teladan. Nah, jadi dalam dunia kondisi sekarang ini, kita mesti lihat faktor teladan itu penting. Jadi, nah ini bicara bagaimana ya kita di dalam waktu yang tepat itu, kita boleh pakai setiap waktu. Itu justru kita jadi teladan. Jadi teladan. Jadi teladan. Ya. Nah, memang seumur hidup kita mesti jadi teladan. Tapi maksud saya ketika bicara the right time, ya itu ada mungkin konteks tertentu bagi mereka gitu ya. Nah, di dalam bagian ini kita menemani mereka, kemudian kita melihat menjadi satu apa ya, memberikan satu insight. Apa itu insight? Insight itu mungkin pencerahan atau apa. Insight itu ya sesuatu yang positif lah, yang memberikan pengaruh kepada mereka sehingga mereka bisa lihat, oh, aku mau seperti Bapak, misalnya begitu ya. Kalau gini. Jadi ada apa-apa dia nggak cari temannya, tapi dia selalu tanya Bapak, tanya Mama. Dia tanya, dia selalu mau tanya. Nah, ini kita sudah memberikan insight. Nah, pada saat model itu datang, karena kita nggak pakai metode I'm the boss, maka pada saat mereka datang, nah, di right time. Mereka datang, mereka tanya, itu dia. Momennya kita mengajarkan firman Tuhan di dalam teladan, di dalam kita punya bimbingan, di dalam menasehati, dan seterusnya. Ya, saya kira ini bisa ya ditangkap ya. Kemudian bagian ketiga ya, kita bicara jangan langsung matikan inisiatif ya, dan juga hasrat dalam arti mereka itu punya apa ya, biasa ambisi-ambisi lah, kalau kita pakai biasa ambisi, mereka punya cita-cita seperti apa ambisinya, wah aku pengen ini pengen. Kadang-kadang kita kan nggak cocok ya dengan dunia kita. Misalnya anak kita bilang, kamu nanti besar nih mau ambil kuliah jadi apa? Waduh, aku kepingin jadi YouTuber aja. Atau saya kepingin jadi TikTokers. Nah, kita kan bingung dong. Ini apa ini? Kamu jadi apa? Jadi YouTubers? Apa itu YouTubers? Nah, kita mungkin juga misalnya nggak tahu ya. Apa itu TikTokers? Ya itu, ya saya dikasih tahu, dikasih lihat ini yang viral dan seterusnya. Malah kita langsung marah. Ini tidak ada masa depan. Apa-apaan ini? Sudah tidak usah macam-macam. Tetap jangan ya, kamu cari yang lain ini ya. Kalau kamu tidak bisa gini, mama yang tentukan atau papa yang tentukan, kamu nanti, nah ini mati dia punya ini ya, inisiatif mereka apa, kemudian akhirnya mereka bilang apa, terserah lah, nggak mau ya sudah, diam-diam juga mereka TikTok, diam-diam juga mereka bisa itu, tapi bisa jadi malah jadinya di luar pantauan ya, di luar pantauan ya, ini bahaya. Jangan ya, kita harus tahu, lihat apa itu YouTubers, apa ini, coba lihat beberapa konten. Nah, di dalam bagian kita mulai belajar. Jadi orang tua atau pemimpin kelompok juga pintar. Jadi tambah hari tambah pintar karena tahu dan lihat. Oh, boleh nggak sekali-sekali papa atau mama juga mau jadi YouTuber, jadi TikTokers, gitu ya? Nggak apa-apa kan? Ya, tapi kita kasih konten yang baik, kita kasih hal-hal yang bagus masuk di dalam. Ya, nah kemudian dia mulai lihat dan seterusnya. Nah, kita lihat ya, enggak gampang loh menjadi TikTokers yang terkenal dan YouTuber. Mau view berapa ratus ribu juta enggak gampang. Kalau kemudian bisa, itu membutuhkan satu tersendiri juga, apa skills tersendiri, ya kan? Nah, tapi yang jangan ikut yang jelek-jelek. Ya, saya waktu tahu TikTokers dan seterusnya, anak-anak saya lihat sih, saya coba cari tahu.
saya lihat memang ada TikTokers yang sangat-sangat bagus kontennya, tapi view-nya banyak sekali. Karena dia justru mengumbar itu konten-konten yang negatif. Nah, di sana mulai melihat, menurut kamu ini bagus nggak? Menurut kamu bagaimana? Oh, ini enggak bagus, ini enggak enak. Nah, gini enggak, yang bagus bagaimana? Nah, di sana kita bisa lihat. Ya, jadi kita justru bagaimana mereka bisa kreatif, bagaimana mereka bisa langsung diberitahu ini ada momen loh, kesempatan. Bagaimana kalau kita buat satu YouTube sebagai YouTuber atau satu konten sederhana. Mungkin itu tugas sekolah atau apa, yuk kita buat. Kontennya apa? Yuk kita coba memberitakan tentang Injil, memberitakan firman Tuhan, memberitakan satu berita tentang Kristus melalui TikTok, melalui YouTuber. Itu saya coba tantang mereka. Mau enggak? Kalau enggak mau, enggak usah dulu. Jangan dipaksa. Kalau mau, mau. Ya. Nah, jadi kalau misalnya gini, jadi ada anak saya juga yang dia bilang, saya pokoknya TikTok enggak mau. Ya jangan dipaksa. Saya maunya YouTube. Ya, coba dilihat. Ya enggak perlu kita sampai maksa-maksa dan seterusnya juga percuma. Tapi kita coba untuk melihat dulu ya di dalamnya seperti apa. Oke ya. Lalu kita mengajar, membimbing dengan baik. Ya, jadi memberikan pengaruh yang baik. Oke. Nah, ini kita perlu waktu, the right time. Ya, jangan langsung begitu. Jadi pada saat kita tahu waktu yang baik, sebenarnya kalau itu yang jelek, itu yang tidak baik, ya itu ya otomatis nanti akan ditinggalkan. Tetapi yang baik, inisiatif yang bagus, kemudian ambisi yang positif, itu justru dikembangkan, gitu ya. Nah, itu semua perlu waktu di dalam mengkomunikasikannya. Nah, ini berkaitan dengan dunia ini ya, kalau yang Gen Z ini ya, orang yang anak-anak yang bertumbuh di zaman ini. Nah, kemudian ada hal penting gini ya, coba hormati privasi mereka, kasih waktu, ya kita tahu untuk bicara soal ini. Jadi kalau memang ada waktunya ini silent, kasih privacy, kasih waktu. Ya enggak usah misalnya kita bicarakan, ya misalnya ya, karena saya sih saya enggak sepenuhnya setuju. Misalkan dengan batasan-batasan yang sifatnya begini ya. Pokoknya satu hari saya kasih kamu waktu untuk online itu cuma 2 jam. Ya, maksimal 3 jam. Lebih dari 3 jam tak sita. Nah, yang gini-gini pendekatan enggak bagus. Ya, justru tambah disita waktunya dengan pendekatan gitu, dia lama-lama curi-curi percuma. Ya, nah zaman dulu ini zamannya yang itu ya, yang lebih tua yang baca koran itu. Saya kasih contoh ya, baca koran itu. Itu ada orang tua komunikasi sama anaknya. Dengan zaman itu zaman koran ya. Nah, koran itu macam-macam. Ada berita yang bagus, berita yang tidak bagus. Nah, pada saat dia ada konten yang tidak bagus, kemudian orang tuanya mengatakan, wah ini nggak bagus ini. Saya kalau begini anaknya juga baca koran, ini semua konten tidak bagus. Saya potong aja. Digunting. Kontennya tidak bagus digunting. Wah ini bolong, ini bolong, ini bolong, bolong. Tiap hari dia senang. Dia pikir ini efektif ini. Ini caraku untuk didik anakku. Saya komunikasi sama dia, kasih tahu. Ini papa, kamu saya potong ini tidak bagus ini. Jadi kamu tidak usah baca. Ya, jadi dia senang, dia pikir gini. Lah anaknya baca koran. Dia malah ingin tahu yang mana, yang utuh apa yang bolong. Ada yang mau jawab nggak? Malah ingin tahu yang bolong, karena dia pikir ini kok dibolongi ya. Dia pergilah ke rumah tetangganya, sana cari koran atau kemana ada koran. Dia justru lihat yang bolongnya ini apa? Cilaka. Karena yang dilihat konten tidak bagus. Bisa ngerti ya maksud saya? Nah jadi kita perlu the right time. Itu misalnya ada sesuatu yang jelek di sana. Ya kita mesti tahu bagaimana itu seperti apa. Kita perlu waktu. Kasih waktu kita sendiri belajar sebagaimana seperti apa sih negatifnya positifnya apa. Nah udah posisi seperti itu, nah kita baru mengarahkan cari waktu yang pas, kasih hormati privasi mereka dan termasuk online, kasih waktu pada mereka tapi dipimpin dengan baik. Ya kalau bahkan lebih indah lagi dia bisa cerita, wah aku ini loh, aku lagi buat konten ini mah, aku lagi buat konten ini mah, ya apa, bagus gak? Gini kira-kira aku nyanyinya gimana, suaraku bagaimana, nah, dan seterusnya. Ya, kalau yang main games, ya dia bisa sharing. Aku juara loh. Loh, juara apa? Ya aku juara ini ada kompetisi ini aku juara. Ini aku bentuk tim. Tim di dalam games ini gimana? Wah, aku tim teman-temanku tunjuk teman virtual. Ya ada yang nggak virtual sih, ada yang dia kenal dari beberapa deh.
Mereka menunjuk aku sebagai kepala untuk pimpin bagaimana bisa menang. Strategi apa, pakai apa, pakai apa. Kita coba cari tahu. Di sana kita pimpin, kita guide mereka. Ya. Nah, dia kalau sudah ada kompetisi, dia buat gini, mana bisa cukup 2 jam, 3 jam. Kalau kompetisi 1 minggu, dia mesti pakai waktu di sana belajar. Nah, kita kasih hormati pada mereka sambil kita bimbing. Ingat ya, kasih tanggung jawab. Kamu lagi ini, tapi jangan lupa kamu punya tanggung jawab sebagai murid, tanggung jawab sebagai seorang anak Tuhan, semua kamu mesti atur baik. Manajemen waktu dengan baik. Nah, itu ada waktu, right time to talk. Dengan waktu kita hormati privasi mereka, kasih ruang mereka, time to talk. Ya, ada patiently, sincerely. Ya, dengan tulus karena kita mengasihi. Ya, kemudian nah ini, pertimbangkan durasi dialog time. Nah, ini mengenai waktu yang tepat, ini termasuk durasinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kenapa? Karena anak-anak di zaman sekarang ini ya susah dengar lama ya. Memang kadang-kadang kita mesti perhatikan ini juga ya. Ini memang pergumulan ini serba susah. Kalau mau ngajar sesuatu kan kadang-kadang butuh waktu. Tapi kalau dia nggak suka waktu yang lama atau lama sudah kemudian turun daya minatnya, juga kadang mungkin percuma gitu ya. Jadi variasi lah, variasi. Ya, ini juga perjuangan di dalam pelayanan kepada anak-anak remaja. Bagaimana tarik ulur, bagaimana kadang-kadang. Nah, ini ada macam-macam. Kita nanti makin kita coba praktekkan komitmen lama-lama makin mahir. Nah, durasi dialog waktu yang tepat itu kok bisa dan mereka mungkin nggak bisa lama. Ya. Nah, bagaimana cara saya mengambil the right time dalam waktu ini berdialog dengan anak-anak saya. Mereka punya kesibukan sendiri, jadwal kuliah, jadwal sekolah, belum lagi dia ada jadwal dengan teman-temannya lain ya. Kemudian kita bisa lihat ya, kadang itu tidak bisa ada waktu yang sama. Kalau waktunya tidak sama, jadi tidak jalan pemuridan keluarga. Enggak dong. Ya ini kita korban. Jadi kita yang jadi memimpin mereka yang mungkin bisa waktu yang lain-lain. Dia bisanya kapan? Oke. Kadang itu malam-malam ya suka makan Indomie gitu ya. Sapernya itu makannya yang makanan instan. Saya heran ya, anak-anak itu suka makan mie instan. Padahal mungkin mie instan jangan banyak-banyak. Tapi mereka suka. Gitu. Ya oke, kadang-kadang kita lihat kan ya. Oke ya, kita makan. Nah, momen waktu makan itu kan masak ya. Iya kan? Nah, masak. Ya kita sambil masak. Kadang mungkin saya yang masak, atau mamanya yang masak, atau siapa. Nah, sambil masak itu ada waktu. Nggak lama tuh sambil dia masak. Kadang-kadang ajar. Kamu yang masak sekarang. Sambil masak itu ada waktu. Nah, kita ada momen, ada right time. Kita mulai cerita. Kita mulai cerita apa? Kita mau sampaikan topik apa ini? Kita tahu dia mau yang terdekat ini, misalnya ada kelemahan ini. Oh, mungkin dia bagian ini sudah waktu terlalu lama. Kita mungkin cerita. Kenapa kamu nggak mau? Atau mungkin dia sekarang sudah terbiasa ya, misalnya dengan kondisi misalnya hal-hal tertentu gitu yang kita rasa ini kurang baik. Kita mulai cerita, tanya sambil ini, sambil itu, kasih tahu. Nah, dengan macam-macam ya kita. Nah, itu the right time, durasi dialog. Nah, di dalam bagian yang tidak lama itu dia ada, dia dengar, dia buka, bukan cuma kupingnya tetapi hatinya. Sambil dia bisa mengatakan, "Oh iya, ya nanti saya akan berubah gitu ya, saya akan lakukan yang lebih baik." Ya. Nah, pertimbangan-pertimbangan seperti ini ya. Jadi kita mengetahui the right time to talk. Oke ya. Nah, baik. Saya lanjutkan aja dulu. Nah, berikutnya saya akan bagian akhir memberikan firman Tuhan. Ini sebagai kita boleh memikirkan lebih lanjut ya, karena hari ini saya di dalam group meeting ini lebih ke arah mungkin hal-hal praktis, tetapi saya tidak mau lepas dari firman Tuhan. Jadi saya ingin kita boleh melihat firman Tuhan itu memberitahu kita. Bagian ini saya ambil dari Yakobus ya. Yakobus 1 ayat 19 dan 20 ya. Perhatikan ya, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Nah, kalau sudah lambat berkata-kata, otomatis juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Nah, di dalam kita berkomunikasi, ada seni. Coba kita buka kuping, dengar dulu yang baik, yang banyak, kemudian kita olah dengan baik. Nah, sampai timing yang tepat kita berkata-kata, ya, dan kita memanage kita punya emotion juga. Jangan menyampaikannya dengan amarah, tetapi dengan kesabaran dan cinta kasih. Sincerely itu ada kaitannya dengan cinta kasih. Ya. Nah, jadi bagian ini kita mungkin bisa melihat dengan baik sehingga kita tahu Tuhan mau kita mempunyai komunikasi yang baik. Tuhan mau kita mendidik anak-anak kita,
Dan Tuhan mau kita melakukan itu dengan komitmen seumur hidup kita. Sehingga nanti ya keluarga kita boleh menjadi keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Keberhasilannya itu bukan cuma secara apa yang dicapai dengan dunia ini, tetapi mereka punya iman, mereka punya hati, dan membangun keluarga mereka juga menjadi keluarga-keluarga yang cinta Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Silakan, saya kembalikan ke Pak. Ada yang tanya atau mau sharing? Ya mungkin ada yang mau tanya. Baik, kalau tidak ada, tugasnya lengkap ya. Tugasnya kita sebagai orang tua harus inisiatif ya, seperti tadi kata Ibu Charles ya, kita inisiatif dulu, kita berdoa dulu, kita minta pertolongan Tuhan. Baik, terima kasih buat Pak Rusli yang sudah membantu di mengajar di group meeting malam ini ya. Kita Sama-sama. Ya, kita semua semakin setia menjadi contoh teladan ya buat keluarga kita. Bisa saya minta Pak Bing ya, bisa menutup dalam doa ucapan syukur malam ini?